Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Yoshiyuki Suzuki, yang merupakan seorang kepala keluarga yang sangat gila kerja, seperti halnya masyarakat Jepang pada umumnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan suasana rumah keluarga Suzuki. Mitsui istrinya baru saja menerima paket sayuran organik dan ikan segar dari ayahnya yang berada di Kagoshima, sembari melakukan panggilan telepon dan berterima kasih pada ayahnya. Di belakang terlihat anaknya yang bernama Yui terlihat jijik melihat ikan yang akan dibersihkan ibunya. Karena selama ini mereka hanya makan makanan instan saja, tanpa perlu ribet untuk membersihkannya. Ketika Mitsui menawarkan Yui untuk berbicara dengan sang kakek, dia menolak dengan kalimat yang kurang sopan. Sementara itu Suzuki terlihat sedang asik dengan kegiatannya menonton televisi. Ketika akan memotong ikan tersebut, Mitsui terlihat bingung harus memulainya dari mana. Karena tak bisa, kemudian dia meminta bantuan suaminya. Akhirnya Mitsui membungkus kembali ikan itu dan memasukkannya ke dalam kulkas. Ketika Suzuki membuka rambut palsunya, terjadi sedikit kehebohan karena ada serangga jatuh dari sayuran organik yang dikirim ayahnya. Anak mereka Yui berkata hal-hal seperti inilah yang membuatnya tak mau memakan sayur-sayuran organik. Tak lama kemudian datanglah Kenji, anak kedua mereka, dan langsung masuk kamar. Kemudian larut dengan aktivitasnya berselancar di dunia maya. Begitulah keseharian keluarga Suzuki. Ayah yang fokus dengan televisinya, anak-anak yang sibuk dengan gadgetnya, dan ibu yang sibuk sendiri mengurus segala keperluan rumah tangga. Keesokan harinya, Suzuki bangun kesiangan karena alarmnya tak berbunyi. Semua anggota keluarga terlihat sibuk pagi itu karena terjadinya pemadaman listrik yang tak biasa. Semua peralatan elektronik tak dapat digunakan. Lalu mereka berangkat kerja dan sekolah tanpa sarapan karena kompor gas dan rice cookernya juga tak dapat menyala. Lift juga tak berfungsi, sehingga semua penghuni apartemen itu harus menggunakan tangga darurat. Saat Suzuki sampai di stasiun, ternyata kereta pun tak berfungsi, sehingga dia harus berjalan kaki sampai ke kantornya. Sementara itu Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasa keanehan, di mana orang-orang tampak kebingungan sebab mobil-mobil mereka tak dapat dinyalakan. Ketika Suzuki sampai di kantornya, terlihat kerumunan karyawan yang tak bisa masuk karena pintu gedung tak bisa dibuka. Seseorang mengusulkan untuk memecahkan pintu kaca itu dan barulah mereka bisa masuk ke dalam kantor. Sayangnya, meskipun begitu, semua peralatan listrik di kantor juga mati. Begitupun dengan komputernya. Dan akhirnya membuat semua pegawai kebingungan karena tak dapat melakukan pekerjaan. Sementara Mitsui yang sedang berada di supermarket mendapati banyak barang-barang yang dia butuhkan sudah tak tersedia. Dan saat akan membayar, dia harus menunggu antrian yang sangat panjang karena mesin kasir yang tak berfungsi, sehingga perhitungan dilakukan secara manual. Kemudian seorang pegawai menghimbau seluruh pelanggan untuk menyiapkan uang tunai, karena pembayaran menggunakan kartu tak bisa digunakan. Terlihat seorang pelanggan ingin menarik uangnya di ATM, namun ATM itu pun tak berfungsi. Di saat yang bersamaan, karena tak ada yang dapat dikerjakan, semua karyawan di kantor Suzuki dipersilakan untuk pulang. Mendengar hal itu, Suzuki merasa keberatan, karena di pikirannya hanya kerja, kerja, dan kerja. Dalam perjalanan pulang, Suzuki memutuskan untuk membeli sebuah sepeda terakhir yang tersedia di sebuah toko, walaupun dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Di malam pertama pemadaman listrik, keluarga Suzuki untuk pertama kalinya berkumpul dan makan bersama. Suzuki yang gila kerja membawa pekerjaannya ke rumah, dan marah ketika Mitsui menegurnya. Lalu dia juga memarahi Kenji karena kebiasaannya yang sering tak menyaut ketika diajak berbicara. Selesai dengan semuanya, Mitsui pun berdiam diri di balkon. Kemudian Suzuki yang selesai dengan pekerjaannya pun menghampiri. Lalu Mitsui memanggil kedua anaknya, dan bersama-sama melihat indahnya galaksi dan bintang-bintang. Yang mungkin selama ini karena sibuk dengan rutinitas dan hiburan dunia, mereka lupa kalau ada keindahan alam yang terbentang di alam semesta. Keesokan harinya di hari ketiga pemadaman listrik, terlihat cucian piring yang sudah menumpuk. Dan Mitsui terlihat kelelahan mencuci baju dengan tangan menggunakan sisa-sisa air yang ada. Sementara itu Yui yang berangkat ke sekolah mengurungkan niatnya untuk masuk kelas karena tak adanya guru yang mengajar. Di kantor Suzuki, bosnya meliburkan semua pegawai hingga sampai listrik kembali menyala. Suzuki jadi satu-satunya karyawan yang protes dengan kebijakan tersebut. Lalu bosnya bertanya apakah Suzuki tak mengkhawatirkan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Suzuki kembali bertemu dengan bosnya dan mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan berkemah ke gunung karena di sana terdapat sumber air.
Sui beserta warga yang lainnya mendatangi kantor PDAM untuk mencari air. Namun petugas menjelaskan bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Tapi masalahnya tak satu pun dari pompa yang ada dapat digunakan. Lalu petugas menyarankan mereka pergi ke taman, karena di sana tersedia air yang dapat diambil untuk minum. Suzuki yang mengambil uang di bank pun mengalami kesulitan karena banyaknya warga yang mengantri. Saat berdesak-desakan, Suzuki yang menjatuhkan berkas kerjanya harus terinjak-injak ketika mencoba menyelamatkan berkas tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Dalam waktu 7 hari, Tokyo tampak seperti sebuah kota mati. Perkantoran dan sekolah-sekolah pun diliburkan. Dan sebagian besar warga memilih untuk mengungsi ke pedesaan. Saat berkumpul di rumah, Suzuki mengajak keluarganya meninggalkan apartemen mereka dan berangkat ke Kagoshima, tempat kediaman orang tua Mitsui. Selain udaranya yang lebih hangat, di sana juga terdapat persediaan makanan yang berlimpah. Yui menentang keputusan ayahnya karena dia tak ingin hidup di pedesaan. Setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya dengan berat hati Yui pun setuju. Karena jarak antara Tokyo dan Kagoshima adalah 1.300 km, maka rencananya mereka akan berangkat terlebih dahulu ke bandara terdekat, menggunakan sepeda, lalu melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Namun ada masalah baru, di mana setelah Suzuki, Yui dan Kenji mengumpulkan uang mereka, ternyata uangnya masih kurang untuk membeli tiket. Kemudian mereka dibuat terkejut ketika ibunya mengeluarkan uang yang cukup banyak hasil dari simpanannya selama ini, yang telah dia persiapkan untuk keadaan darurat. Kemudian mereka pun berangkat. Walaupun hanya mengendarai sepeda dan dalam kondisi seperti ini, entah kenapa Suzuki dan Mitsui terlihat bahagia. Di sepanjang perjalanan mereka melihat banyak orang berjualan air mineral dengan harga yang berkali lipat dari harga biasanya. Suzuki pun menahan rasa hausnya. Semakin jauh mereka berjalan, maka semakin mahal pula harga yang ditawarkan oleh para pedagang. Tak tahan dengan rasa haus, kemudian Suzuki berhenti di sebuah toko yang menjual dengan harga yang lebih mahal dari tempat sebelumnya. Setelah tawar-menawar, akhirnya pedagang tersebut memberikan diskon karena membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian mereka beristirahat di sebuah taman. Yui mendadak sakit perut dan ingin buang air besar. Namun karena toiletnya yang begitu jorok, akhirnya mau tak mau dia pun melakukannya di taman. Sesampainya di bandara, ternyata tak ada satupun penerbangan karena pesawat juga tak dapat digunakan. Lalu karena sudah mulai gelap, mereka pergi ke sebuah hotel untuk menginap. Di sana Yoshi memutuskan untuk tetap pergi ke Kagoshima walaupun dengan mengendarai sepeda. Yui lagi-lagi menolak karena ingin pulang ke apartemen saja. Ayahnya lantas menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti ini, hidup di daerah yang sulit mendapat air dan makanan adalah hal yang berbahaya. Keesokan harinya Yui dan Kenji pergi ke toko buku guna mencari peta sebagai panduan menuju ke Kagoshima. Kemudian mereka mendengar rumor bahwa di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Namun berita itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu Suzuki dan Mitsui melihat ada sebuah tempat barter yang bisa menukarkan barang dengan makanan. Namun ternyata di sana hanya menerima makanan sebagai alat pertukaran. Bahkan si pemilik menolak sebuah Maserati dan jam mewah dari seorang pria yang ingin meminta sebotol air dan beberapa makanan. Lalu Suzuki dan Mitsui pun menghampiri tempat itu. Kemudian menukar sebotol air mineral dan 2 botol wine dengan sepeda dan sekantong beras. Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya tibalah mereka di sebuah jalan tol yang dipenuhi dengan orang-orang yang juga akan bermigrasi. Yui pun merasa senang karena telah menemukan jalan yang tepat. Setelah sebelumnya sempat nyasar karena ayah mereka yang sok tahu dan tak mau disalahkan. Menjelang malam mereka pun beristirahat di depan sebuah museum. Ketika sepasang suami istri meminta minuman, Yoshi langsung menutup minumannya. Bahkan suami istri itu bersedia untuk membayarnya, namun Yoshi mengatakan hanya memiliki sebotol minuman saja. Di tengah malam Kenji mendapati seorang pria yang sedang mencuri minumannya. Dia lantas mengejar pria itu hingga tiba di sebuah terowongan. Ternyata pria itu mencuri air mineralnya untuk membuat sebotol susu untuk bayi kecilnya. Melihat hal itu, Kenji yang tak tega pun berlalu pergi. Di hari berikutnya, keluarga Yoshi melanjutkan perjalanan. Dan mereka berhenti di depan sebuah terowongan gelap yang panjangnya 2 km. Di luar tampak beberapa orang wanita buta yang menawarkan bantuan dengan upah 1 botol air mineral untuk setiap orang yang mereka antar. Merasa tak perlu karena yang akan mereka lewati hanya sebuah terowongan lurus, mereka pun mengabaikannya. Yang ternyata di dalamnya terdapat mobil-mobil yang telah ditinggalkan sehingga menyulitkan untuk dilewati.
Akhirnya mereka kembali keluar dan meminta bantuan seorang wanita buta yang tadi mereka abaikan. Eh, ah, eh. Memasuki hari ke-16 pemadaman listrik, Suzuki dan keluarganya berkemah di tepi sungai. Selain korek api yang tinggal 4 batang, mereka juga kehabisan persediaan air. Suzuki mengatakan pada anaknya untuk jangan khawatir, karena jika diperlukan dia akan mengajarinya cara untuk menyalakan api menggunakan teknik tradisional. Selesai makan, Suzuki yang kehausan kemudian meminum air sungai. Walaupun sempat dilarang oleh istrinya, namun Suzuki mengatakan dia akan baik-baik saja. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terjadi hujan besar. Lalu mereka berteduh di bawah sebuah jembatan. Tiba-tiba angin yang berembus kencang menyapu sepeda mereka yang membuat semua barang-barang dan persediaan makanan berhamburan. Suzuki pun mendadak mengalami diare yang mungkin disebabkan karena telah meminum air sungai tadi. Setelah hujan reda, mereka mendapati semua peralatan yang telah hancur berantakan dan beras yang telah bercampur dengan tanah. Lalu tiba-tiba Suzuki pun ambruk. Kenji dan Yui berusaha mencari persediaan makanan dan kebutuhan yang mereka perlukan ke supermarket yang tak lagi ada penjaganya. Namun sayang, bahan makanan, korek api, dan segala yang mereka butuhkan sudah tak tersedia. Akhirnya mereka membawa makanan kucing sebagai makanan, air aki untuk diminum, dan sebuah suar. Sedikit informasi bahwa ternyata air aki sulang emang bisa diminum. Tapi hati-hati kan ada juga jenis air aki yang nggak bisa diminum. Sementara itu Suzuki terlihat sedang berusaha menghidupkan api menggunakan cara tradisional yang tak kunjung berhasil. Kenji yang baru kembali kemudian memberikan suar pada ayahnya untuk membuat api. Tapi Suzuki tak mau menggunakannya. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka kembali kehujanan dan beristirahat di pinggir jalan sembari memakan makanan kucing dan air aki. Kemudian mereka berpapasan dengan sebuah keluarga yang tak terlihat seperti sedang mengungsi, melainkan hanya seperti liburan biasa saja. Mereka bercengkrama seolah tak terjadi apa-apa, berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Suzuki. Suzuki melepas label makanan kucing dari persediaan makanannya, sementara Kenji menandai jalur yang telah mereka lewati. Lalu keluarga itu mengajari mereka cara bertahan hidup. Mereka mendapatkan air dari bebatuan dan mengeluarkan air di pegunungan. Adanya lumut menandakan bahwa air itu tak beracun. Kemudian memilih dedaunan di pinggir jalan lalu dikeringkan sebagai persediaan makanan yang tahan lama. Ketika istri dan anak-anaknya belajar bertahan hidup dari keluarga itu, Suzuki tampak iri. Karena keluarga itu mampu bertahan hidup lebih baik dari keluarganya. Lalu salah seorang anak dari keluarga itu memoto keluarga Suzuki menggunakan kamera analog miliknya. Dan Yui berpesan setelah semua ini selesai dia meminta agar dikirimkan foto tersebut. Ketika melanjutkan perjalanan, Suzuki merasa semakin buruk ketika melihat kepala keluarga lain mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian dia memutuskan untuk berada jauh di depan. Saat beristirahat di sebuah jembatan, sekelompok tentara berjalan melewati mereka. Saat ditanya, mereka menjawab bahwa mereka juga tak mengetahui apa yang terjadi. Dan mereka sedang menuju Shizuoka untuk melihat keadaan di sana. Lalu Yui bertanya apakah benar di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Namun sayang, mereka juga belum mengetahuinya. Akhirnya kedua keluarga itu berpisah di sebuah persimpangan, karena Suzuki yakin bahwa di Osaka tak terjadi pemadaman listrik. Pada hari ke-43 tibalah mereka di Osaka. Tapi ternyata di sana juga mengalami keadaan yang sama di mana para penduduknya telah mengungsi ke daerah lain. Yui marah-marah pada ayahnya yang telah mengajak mereka ke Osaka dan akhirnya malah membuang-buang waktu. Suzuki pun tak terima disalahkan karena merasa selalu paling benar dan egois. Hingga kemudian istrinya mengatakan bahwa memang begitulah sikap ayah kalian. Seketika Suzuki terdiam, karena selama ini istrinya tak pernah berkata seperti itu. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata selama ini Mitsui selalu menutupi kebodohannya sebagai seorang suami. Setelah perdebatan singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah akuarium tepi laut. Terlihat banyak orang-orang sedang memasak makanan laut dan dibagi-bagikan pada semua orang. Keluarga Suzuki pun ikut mengantri. Sayangnya saat giliran mereka, semua makanan sudah habis. Untuk pertama kalinya, Suzuki memohon agar diberikan semangkuk makanan untuk keluarganya. Di hari ke-67, mereka tiba di sebuah pedesaan dengan hamparan sawah yang luas.
dalam keadaan kepayahan, kelaparan, dan kehausan. Saat beristirahat, Suzuki melihat seekor babi yang sangat gemuk tepat di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Suzuki sekeluarga mengejar dan mengepung babi itu, hingga akhirnya babi itu pun tertangkap. Mereka sangat bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya mereka akan makan. Tapi saat ingin memotong babi itu, tak ada satupun di antara mereka yang tahu bagaimana cara memotongnya. Tiba-tiba muncullah seorang kakek tua bernama Tanaka, yang ternyata adalah pemilik babi tersebut. Lantas dia memotong babinya dan membawa keluarga Suzuki ke tempatnya. Setibanya di rumah kakek Tanaka, Suzuki melihat sebuah pompa air, lalu bertanya apakah air tersebut bisa diminum. Kakek Tanaka pun menjawab tentu saja. Suzuki dan keluarganya langsung berlari memompa air tersebut dan meminumnya. Kakek Tanaka meminta mereka untuk membantu menangkap babi-babi yang terlepas disebabkan pagar listrik yang biasanya mengurung babi itu sudah tak berfungsi. Dengan imbalan memberi mereka makanan dan tempat tinggal yang layak. Malam harinya kakek memberikan sebuah piyama yang tadinya dia persiapkan untuk kepulangan keluarga putranya yang tinggal di Amerika. Namun dia memilih memberikannya pada keluarga Suzuki yang lebih membutuhkan. Berhari-hari mereka tinggal di sana, menangkap babi dan membantu meringankan pekerjaan kakek Tanaka. Di sana mereka juga belajar bagaimana cara memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, menjahit, dan mengasapi daging agar lebih awet karena kulkas tak dapat digunakan. Walaupun dengan sedikit usaha ketika akan mandi karena mereka harus memompa air dan mengisi baknya, tapi itu setimpal karena setelahnya mereka bisa merasakan nikmatnya mandi dengan air hangat. Kakek Tanaka menawarkan mereka untuk tetap tinggal di rumahnya. Akan tetapi, walaupun mulai merasa nyaman tinggal bersama si kakek, mereka memutuskan untuk tetap kembali melanjutkan perjalanannya ke Kagoshima untuk berkumpul bersama keluarga dan ayah Mitsui. Di hari keberangkatan keluarga Suzuki, kakek Tanaka memberikan mereka begitu banyak sekali bahan makanan dan daging babi asap sebagai persediaan selama di perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan setelah mengucapkan terima kasih pada kakek Tanaka. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di tepian sebuah sungai. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan yang terlihat di peta sudah tak ada lagi. Hal itu mungkin disebabkan peta yang mereka bawa adalah peta lama yang belum diperbaharui. Suzuki berinisiatif membuat rakit agar mereka bisa menyeberangi sungai. Sebab jika kembali dan memutar butuh waktu 3 hari untuk sampai di tempat tujuan. Mitsui dan Yui diseberangkan terlebih dahulu bersama dengan persediaan makanan mereka, sementara Suzuki dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda. Ketika mengambil sepeda, tiba-tiba hujan turun saat itu. Dan aliran sungai menjadi deras. Kenji tak tahan dan meninggalkan rakit di tengah sungai lalu berenang ke tepian sendirian. Sementara ayahnya masih berusaha mempertahankan sepedanya. Akhirnya, dia terbawa arus dan hanyut bersama sepedanya. Sempat mencari namun Kenji hanya berhasil menemukan rambut palsu ayahnya. Dengan berat hati dan penuh kesedihan, Mitsui, Kenji, dan Yui kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di hari ke-94 mereka menelusuri rel kereta api. Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas apa yang terjadi pada ayahnya. Lalu Kenji menyemangati untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ketika Yui sedang memakan dagingnya, dia melihat seekor anjing yang terus membuntuti. Lalu memberikan dagingnya pada anjing yang terlihat sangat kelaparan. Setelah mengambil makanan, Yui terlihat kesal karena anjing itu berlalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian tiba-tiba segerombolan anjing menyerang dan menggigit tas Mitsui yang berisi daging. Mitsui yang kaget pun terjatuh ke tebing dan mengalami patah kaki. Sementara persediaan makanan di dalam tasnya tak bisa diselamatkan. Lalu setelah berhasil naik ke atas, tiba-tiba segerombolan anjing tadi kembali dan mendekati mereka. Beruntung sebuah kereta lokomotif uap datang dan membuat anjing-anjing itu ketakutan dan pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka menaiki kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Seseorang mengobati luka Mitsui, dan mereka menangis ketika orang itu menanyakan di mana ayah mereka. Di saat yang bersamaan, ternyata Suzuki masih hidup dan terdampar di pinggir sungai.
Dia pun bangkit dan berjalan sempoyongan hingga akhirnya tersandar di sebuah traktor di pinggir jalan. Dari tempatnya bersandar samar-samar, Suzuki melihat sebuah kereta lokomotif uap yang melintas tepat di hadapannya. Dia coba memanggil dan melambaikan tangan. Namun, kondisinya sangat lemah sekali. Kemudian dia menyalakan suar pemberian Kenji waktu itu yang ternyata masih tersimpan di sakunya. Mitsui yang saat itu sedang memandangi jendela tak sengaja melihat suar yang dinyalakan oleh suaminya. Seketika dia pun berteriak untuk menghentikan kereta. Singkat cerita, Suzuki yang sudah berada dalam kereta terbangun saat istrinya bercerita tentang masa lalunya yang sering menaiki kereta untuk bolak-balik meminta restu pada orang tuanya. Karena ternyata pada awalnya pernikahan mereka sempat tak mendapat restu dari ayah Mitsui. Lalu Mitsui mengembalikan rambut palsu suaminya. Suzuki mengambilnya, lalu kemudian membuangnya keluar jendela. Ketika melewati terowongan terjadi sebuah hal yang tak terduga, di mana asap lokomotif masuk ke dalam ruangan dikarenakan beberapa jendela yang tak tertutup. Setelah melewati terowongan, seketika semua penumpang tertawa terbahak-bahak melihat wajah orang-orang di sampingnya yang telah menghitam terkena asap lokomotif yang masuk ke gerbong kereta. Setelah perjalanan panjang yang berliku dan penuh rintangan, akhirnya keluarga Suzuki sampai di tepi pantai Kagoshima pada hari ke-108. Betapa bahagianya mereka ketika melihat ayah Mitsui yang sedang memancing di tepi laut. Singkat cerita, 2 tahun 126 hari semenjak padamnya lampu. Suzuki dan Kenji anaknya kini menjadi nelayan, sementara Yui bekerja menenun kain. Dan Mitsui bekerja di kebun bersama ayahnya. Kini kehidupan keluarga Suzuki tampak harmonis dan bahagia, walaupun hidup sederhana di tengah pedesaan. Suatu pagi Suzuki terbangun karena mendengar suara jam beker. Lalu dia mencari asal suara tersebut dan mendapati sebuah jam yang kembali berdetak. Tak lama kemudian toa di desa juga berbunyi yang membuat semua orang keluar dari dalam rumah mereka. Lalu lampu-lampu kembali menyala. Dan di hari itu, listrik yang bertahun-tahun padam kini telah kembali menyala. Beberapa waktu kemudian kota Tokyo kembali normal seperti dulu. Namun masih belum diketahui apa penyebab pasti pemadaman listrik global yang menyebabkan semua perangkat elektronik mati selama 2,5 tahun lamanya. Banyak spekulasi yang berkembang, di antaranya hal itu disebabkan oleh radiasi matahari. Dan sebagian lagi berpendapat ini adalah ulah teroris yang secara khusus menyerang pembangkit listrik. Sementara itu di rumah keluarga Suzuki kini ada yang berbeda. Mitsui terlihat mahir memotong ikan. Yui dan Kenji membawa bekal pergi ke sekolah. Dan Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Kemudian seorang kurir mengantarkan paket untuk Yui. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah foto keluarga mereka yang diambil 2 tahun yang lalu. Dan film pun selesai. Begitulah kisah tentang film ini, ya. Bagaimana rasanya kalau kita tidak punya listrik lagi ya guys. Ini sampai saat sekarang belum diketahui karena apa ya guys. Ada yang bilang karena badai matahari, ada yang bilang karena pemerintahnya yang tidak betul. PLN rugi, BUMN rugi itu terjadi di Indonesia, tapi kalau di Jepang ini nggak tahu ya guys. Ya mungkin beda ya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Dadah!